Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Uzifa dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Saya berasal dari kelompok 1. Adapun nama teman-teman saya yaitu Miftahul Jannah dan Zakia. Nah, di sini saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan. Arti dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, otonomi daerah secara harfiah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos yang berarti diri dan nomos yang berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Adapun asas-asasnya yaitu sentralisasi, desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas bantuan. Yang pertama yaitu pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, presiden, dan kabinet. Wewenang tersebut berupa wewenang politik dan wewenang administrasi. Wewenang politik yaitu wewenang untuk membuat dan memutuskan kebijakan, sedangkan wewenang administrasi yaitu contohnya desentralisasi yaitu lembaga keamanan negara yaitu TNI Tentara Nasional yang melakukan perlindungan kepada Indonesia di 3 titik yaitu darat, laut, dan udara, dan Bank Indonesia sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan moneter dan fiskal. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Miftahul Jannah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 211050001. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Uzifa, yang mana membahas tentang tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pengembangan suatu daerah akan disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Adapun contoh dari sistem desentralisasi yaitu yang pertama, Dinas Pendidikan mengatur pola pendidikan, dan yang kedua, Dinas Perikanan mengatur potensi perikanan di daerah, dan yang ketiga, pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya dekonsentrasi. Apa itu dekonsentrasi? Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati atau kota
dasar bagi pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut adalah sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.